Kami Gus. Iki wis record. Iki wis record ya. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi Operation Research to Game Theory yang beranggotakan satu, Muhammad Rafif Belva Atmaja dengan NIM D600-220-152. Anggota kedua yaitu Abdurrahman Matin Azmi dengan NIM D600-220-160. Anggota yang ketiga yaitu Agus Minu Sufiana dengan NIM D600-220-172. Dan anggota yang terakhir adalah Rizky Bagus Prayitno dengan NIM D600-220-174. Next. Aku saya. Game with mixed strategies dengan penyelesaian linear programming. Setiap permainan yang melibatkan strategi campuran dapat dipecahkan dengan mengubahnya menjadi masalah pemrograman linear. Transformasi ini mengandalkan teorema minimax serta memanfaatkan definisi nilai maksimum atau Y dan nilai maksimin atau Y dan nilai minimax. Prosesnya memungkinkan kita untuk menemukan strategi campuran optimal untuk pemain satu. Dengan melakukan transformasi ini, kita dapat mengeksplorasi berbagai kemungkinan langkah dan respons yang memungkinkan, dengan tujuan akhir mencapai solusi yang memberikan hasil terbaik bagi pemain pertama dalam permainan. Dengan menggunakan konsep-konsep pemrograman linear dan mengaplikasikannya dalam konteks permainan, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih canggih dan memaksimalkan potensi kemenangan. Hasil yang diterapkan untuk pemain 1 sama dengan sigma M, I sama dengan 1, sigma M, J sama dengan 1, P, PIJ, XI, dan YJ. Dan strategi X1, X2 yang tertera jika optimal. Sigma M, I sama dengan 1, sigma M, J sama dengan 1, PIJ, XIY, XIYJ. Lebih besar dari V sama dengan V. Game with mixed strategies. Untuk semua strategi lawan, Y1, Y2, dan seterusnya. Oleh karena itu, pertidaksamaan ini perlu dipertahankan. Misalnya, untuk setiap strategi murni pemain 2, yaitu untuk strategi Y1, Y2, YP, di mana 1Y sama dengan 1, dan sisanya sama dengan 0. Substitusikan kedua strategi tersebut nilai ke dalam hasil ketimpangan. Karena implikasinya berjalan dua arah, maka penerapan himpunan N pertidaksamaan linear ini setara dengan mengharuskan pertidaksamaan asli berlaku untuk semua strategi YP, Y2, Y. Namun N ketidaksetaraan ini merupakan batasan program linear yang sah, begitu pula dengan batasan tambahannya. X1 plus X2 tambah X sama dengan 1. X1 lebih besar dari sama dengan 0 untuk I1, 2, dan seterusnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa X adalah probabilitas. Oleh karena itu, setiap solusi dalam mencari strategi campuran optimal, kita mereduksi masalah ini menjadi menemukan solusi yang memenuhi batasan program linear. Proses ini memungkinkan kita untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan mengoptimalkan variabel X1 dan seterusnya yang mengikuti semua kendala yang ada. Terakhir, game with mixed strategies. Namun ada dua kendala yang perlu diatasi. Pertama, nilai V tidak diketahui, dan kedua, masalah program linear tidak memiliki fungsi tujuan yang jelas.
Untungnya kedua masalah ini dapat diatasi secara bersamaan dengan mengubah variabel konstan V yang tidak diketahui menjadi variabel baru, Xn plus 1. Dan kemudian memaksimalkan nilai Xn plus 1. Dengan cara ini nilai Xn plus 1 pada solusi optimal untuk masalah program linear akan secara otomatis setara dengan nilai V atau sesuai definisi. Ringkasnya, pemain satu akan menemukan strategi campuran optimalnya dengan menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan masalah program linear. Maksimalkan Xm plus 1 tunduk pada P11 X1 ditambah P21 X2 plus PM1 dikali M kali M plus 1 lebih besar dari sama dengan 0. P12 X1 plus P22 X2 plus PM2 XM2 XM XM plus 1 lebih besar dari sama dengan 0. P1 NX1 plus P2 MX2 ditambah PMN XM X1 plus X2 ditambah XM plus 1 lebih besar dari sama dengan 0. Lah, iki sing endi, Cuk? Plus X sama dengan 1 dan X1 lebih besar dari sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dilanjutkan teman saya yaitu Rizky Bagus. Selanjutnya yaitu perhatikan bahwa X1 plus 1 tidak memiliki batasan non negatif, yang merupakan prasyarat untuk menerapkan metode simplex. Namun, masalah ini dapat diatasi dengan mudah, seperti yang akan dibahas nantinya. Sekarang, mari pertimbangkan strategi campuran optimal untuk pemain 2. Dia dapat mencapainya dengan menuliskan ulang tabel hasil sebagai hasil untuk dirinya sendiri, bukan untuk pemain 1. Dan kemudian melanjutkan langkah-langkah seperti yang baru saja dijelaskan. Namun lebih mudah untuk merangkum formulasi ini dalam tabel pembayaran asli dengan melanjutkan dengan cara yang benar-benar analog dengan yang baru saja dijelaskan. Pemain 2 akan menyimpulkan bahwa strategi campuran optimalnya diberikan oleh solusi optimal terhadap masalah program linear. Minimalkan naik plus 1 subjek P111 ditambah P122 R21U1 plus R22U2 plus atas plus 1 kurang dari sama dengan 0. Naik plus 1 kurang dari sama dengan 0 plus regluk PM1Y1 plus PM2Y2 plus MNYN dikurangi YN plus 1 kurang dari 0. Maka Y1 tambah Y2 plus Y sama dengan 1. Teori permainan. Dan YJ lebih dari sama dengan 0. Untuk J sama dengan 1, 2, N. Untuk mengilustrasikan pendekatan program linear ini, pertimbangkan variasi 3 dari masalah kampanye politik setelah strategi dominasi 3 untuk pemain 1 dihilangkan. Lihat pada tabel 15.6. Karena ada beberapa entry negatif dalam tabel pembayaran yang dikurangi. Pada awalnya tidak jelas apakah nilai permainan V adalah non-negatif atau ternyata memang demikian. Untuk sementara waktu, kita asumsikan bahwa V lebih dari 0 dan melanjutkan tanpa melakukan penyesuaian apapun yang dibahas sebelumnya. Untuk menuliskan model program linear pemain 1 pada contoh ini, perhatikan bahwa P1 PIJ pada model umum adalah entry pada baris I dan kolom J pada tabel 15.6 untuk I sama dengan 1, 2 dan J sama dengan 1, 2, 3. Model yang dihasilkan adalah meminimalkan X3 subjek 5X2 X30
min 2x plus x2 x3 lebih dari sama dengan 0. 2x 13x x x pangkat x3 lebih dari sama dengan 0. X1 plus X2 X1 lebih dari 0. X2 lebih dari sama dengan 0 sama dengan 1. Dan penerapan metode simplex pada permasalahan program linear ini setelah menambahkan batasan X3 lebih dari sama dengan 0 menghasilkan sama dengan sebagai solusi optimal. Sebagai hasil dari prosedur grafis yang telah dijelaskan sebelumnya, strategi campuran optimal untuk pemain 1 menurut kriteria minimax adalah X1, X2 sama dengan tutup kurung buka kurung. Dengan nilai permainan V sama dengan X, metode simplex juga menghasilkan solusi optimal untuk masalah ganda yang akan dijelaskan selanjutnya, di mana Y sama dengan 0, Y sama dengan YY, sehingga strategi campuran optimal untuk pemain 2 adalah Y1, Y2, Y3 sama dengan 0,1. Masalah ganda dari permasalahan sebelumnya hanyalah model pemrograman linear untuk pemain 2 yang memiliki variabel Y1, Y2, hingga YN plus 1. Yang telah dijelaskan sebelumnya di bagian ini dengan memasukkan nilai PIY dari tabel 15.6 model ini adalah penyelesaian minimalkan Y4 subjek 2U2 plus 2UZ Y4 kurang dari sama dengan 0, 5Y1 plus 4Y2 3UZ U4 kurang dari sama dengan 0, U1 plus U2 ditambah UZ sama dengan 1. Dan Y1 lebih dari sama dengan 0, Y2 lebih dari sama dengan 0, dan Y3 lebih dari 0. Akhirnya, menerapkan metode simplex langsung ke model ini setelah menambahkan batasan Y4 sama dengan 0. Menghasilkan solusi optimal Y sama dengan 0, Y sama dengan Y sama dengan, serta optimal kamu sama dengan solusi ganda sama dengan. Jadi strategi campuran yang optimal untuk pemain 2 adalah Y1 sama Y1, Y2, Y3 sama dengan 0,1. Dan nilai pemainnya kembali terlihat V sama dengan Y sama dengan. Karena kami sudah menemukan strategi campuran yang optimal untuk permainan 2, saat bertransaksi dengan model pertama, kita tidak perlu menyelesaikan model kedua. Secara umum, Anda selalu bisa ditemukan strategi campuran yang optimal untuk kedua pemain dengan memilih salah satu model saja. Nah, mungkin selanjutnya dijelaskan ke rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu ada soal, yaitu dua politisi yang bersaing untuk memperebutkan kursi Senat AS ingin merencanakan kampanye mereka untuk 2 hari terakhir menjelang pemilihan. Mereka berencana untuk berkampanye di 2 kota utama, yaitu Brighton dan Megalopolis, dengan menghabiskan waktu 1 hari penuh di setiap kota atau 2 hari penuh di salah satu kota yang mereka rencanakan akan dilakukan pada malam hari. Namun karena jadwal lawan politik mereka tidak diketahui hingga setelah mereka menyelesaikan jadwal mereka sendiri, mereka meminta manajer kampanye di setiap kota untuk menilai dampak berbagai kombinasi hari yang dihabiskan di sana oleh mereka sendiri dan oleh lawan mereka. Dengan informasi ini, mereka berencana untuk memilih strategi terbaik untuk memanfaatkan 2 hari tersebut secara efektif. Lalu dilanjutkan dari soal game teori with linear programming. Yang pertama diketahui politisi 1, nilai maksimumnya yaitu X3, subjeknya yaitu 5x kuadrat dikurangi x3 lebih dari sama dengan 0.
Lalu min 2 X1 plus 4X2 dikurangi X3 lebih dari sama dengan 0. 2X1 min 3X2 min X3 lebih dari sama dengan 0. X1 plus X2 sama dengan 1. Lalu untuk X1 lebih dari sama dengan 0 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Untuk politisi 2, nilai maksimumnya yaitu Y4 min 2Y2 plus Y plus 2Y3 min Y4 kurang dari sama dengan 0. 5Y1 plus 4Y2 dikurangi 3Y3 dikurangi Y4 kurang dari sama dengan 0. Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1. Untuk Y1 lebih dari sama dengan 0. Untuk Y2 lebih dari sama dengan 0. Untuk Y3 lebih dari sama dengan 0. Lalu untuk ditanyanya, bagaimana dampaknya dalam hal perolehan atau kehilangan suara dari berbagai kombinasi hari yang dihabiskan di Big Town dan Megapolis, baik oleh politisi itu sendiri maupun oleh lawannya. Bagaimana dia bisa menggunakan informasi ini untuk memilih strategi terbaik dalam memanfaatkan 2 hari tersebut. Untuk penyelesaiannya yaitu pada tahap akhir kampanye terbentuklah tabel hasil akhir untuk pemain satu, politis satu ketika kedua pemain mencoba menerapkan kinerja minimax seperti pada varian sebelumnya. Pemain satu dapat memastikan bahwa dia tidak akan kalah lebih dari satu dengan memainkan strategi satu, sementara pemain dua dapat memastikan bahwa dia tidak akan kalah lebih dari dua dengan memainkan strategi tiga. Namun penting untuk dicatat bahwa dalam kasus ini nilai maksimum 2 dan nilai minimum 2 tidak sama, sehingga tidak terbentuk titik pelana. Apa yang terjadi jika kedua pemain menggunakan strategi yang baru diturunkan? Pemain satu tampaknya menang 2 dari pemain 2, tetapi ini akan membuat pemain 2 tidak puas. Pemain 2 sebagai pemain rasional dapat memprediksi hasil ini sehingga dia akan menyimpulkan bahwa dia bisa melakukan lebih baik dengan memainkan strategi 2 dan benar-benar menang 2 daripada kalah 2. Main satu juga rasional sehingga dia akan mengantisipasi perubahan ini dan menyimpulkan bahwa dia bisa meningkatkan secara signifikan dari 2 menjadi 4 dengan beralih ke strategi 2. Lalu selanjutnya, begitu pemain 2 menyadari hal ini, dia mungkin mempertimbangkan untuk beralih ke strategi 3 dan mengubah kekalahan 4 menjadi kemenangan 3. Siklus ini dapat terus berlanjut dengan pemain-pemain saling mengubah strategi mereka. Ini menunjukkan bahwa solusi awal yang diusulkan pemain satu memainkan strategi satu dan pemain dua memainkan strategi tiga adalah solusi yang tidak stabil karena kurangnya titik pelana di tabel pembayaran. Oleh karena itu, solusi yang lebih memuaskan perlu dikembangkan. Untuk mengilustrasikan pendekatan pemrograman linear, kita dapat meninjau kembali varian 3 dan masalah kebijakan 3 setelah strategi 3 yang digerakkan oleh pemain satu dihilangkan. Karena ada beberapa entry negatif dalam tabel pembayaran yang dikurangi. Tidak jelas apakah nilai pemain V non negatif. Oleh karena itu, kita dapat mengasumsikan bahwa V sama dengan 0 sebagai langkah awal untuk meneruskan model program linear untuk pemain satu. Dalam contoh ini, perhatikan bahwa dalam model umum, each adalah entry pada baris I dan kolom J jika I sama dengan 1 dan 2, dan J sama dengan 1, 2, dan 3. Solusi optimal politisi 1, X1, X2 sama dengan 7/11, 4/11 dengan value X3 sama dengan 2/11. Solusi optimal politisi 2, Y1, Y2, Y3 sama dengan 0,5/11 dan 6/11 dengan value Y4 sama dengan 2/11. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya untuk Excel solvernya, yaitu Abdurrahman Matin.
masih ada kesimpulan dari soal tadi untuk geopolitik yang itu yang dimana dengan menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan soal solusi optimal dan solusi jangka optimal. Ketika model simplex diterapkan pada kedua model, program linear ini ditambahkan pada batas non negatif yang mengasumsikan bahwa V lebih besar sama dengan nol. Jika asumsi ini dilanggar, kedua model tidak akan memiliki solusi yang layak. Sehingga metode simplex yang akan segera berhenti dengan pesan ini untuk menghindari resiko ini. Kita dapat menambahkan konstanta positif, katakanlah 3 sebagai nilai absolut dari entry negatif terbesar ke semua entry pada tabel 1.15.6. Hal ini kemudian akan meningkatkan sebesar 3 semua koefisien X1, X2, Y1, Y2, dan Y3 dalam batasan ketidaksetaraan kedua model. Kemudian akan lanjut ke bagian Excel solver. Pada Excel solver sendiri itu di sini menggunakan add-in solver yang dimana kita akan menyelesaikan terlebih dahulu untuk soal polisi pertama. Soal polisi pertama itu kita diminta untuk meminta maximize X3 dengan subjek 5X2 min X3 lebih besar sama dengan 0, min 2X1 plus 4X2 minus 3X lebih besar dengan 0, X1 min 3X2 min 3X lebih besar sama dengan 0. X1 plus X2 sama dengan 1 dan X1 lebih besar sama dengan 0 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita akan menggunakan solusi. Yang pertama kita akan menghapus terlebih dahulu pada bagian solution X1, X2, dan X3. Kemudian kita akan menggunakan solver yang sudah ditambahkan. Untuk set subjeknya objektifnya sendiri itu ada pada nilai Z. Terus kemudian karena nilai Z kita diminta untuk memaksimalkan X3 maka kita pilih maksimal di sini. Terus untuk rechecking variable cell itu ada pada solution yang kosong ini. Kemudian untuk subject to constraint itu di sini kita memasukkan satu persatu sesuai dengan untuk LHS sendiri lebih besar sama dengan 0, terus constraint 2 lebih besar sama dengan 0, constraint 3 0 lebih besar sama dengan 0, constraint 4 0 sama dengan 1, constraint 5 0 sama lebih besar sama dengan 0, dan constraint 6 0 lebih besar sama dengan 0. Untuk rumus pada tabel Z sendiri itu adalah sum produk, kemudian kita memasukkan variabel maksimal dan juga variabel solusinya sendiri. Kemudian untuk LAS sendiri itu sum produk untuk solution constraint dimasukkan dan juga solution kita kunci ke dalam di dalam tabel tersebut. Maka kita lanjutkan solvernya. Setelah kita masukkan dan menyesuaikan dengan permintaan atau soal yang ada, maka kita lakukan dan pilih pengujian simplex linear programming. Lalu kita solve, kemudian kita klik OK. Karena ada kesalahan, mari kita masukkan ulang untuk setiap variabelnya.
Lalu kita perhatikan kembali apakah sudah benar untuk variabelnya. Kita masukkan lagi agar solvernya bisa berjalan. Setelah kita masukkan semua, kita perhatikan kembali apakah jumlah constraint yang sudah dimasukkan itu sama, berjumlah 6 constraint. Kemudian kita perhatikan kembali untuk perhitungan itu dengan simplex linear programming. Kemudian kita coba untuk analisa. Karena di sini ada sedikit kesalahan, hilangnya rumus dari sum product, nah kita masukkan kembali. Nah, dapat kita lihat hasilnya untuk solusi dari X1 itu bernilai 0,6, kemudian X2 0,4, dan X3 0,2. Dan juga Z-nya itu bernilai 18. Untuk konsen 1, LHS-nya itu berjumlah 1,6, untuk konsen 2 0,0, untuk konsen 3 0,0 juga. Untuk konsen 4 1,0, untuk konsen 5 0,6, untuk konsen 6 itu 0,7. Maka kita ajukan ke politisi 2. Untuk politisi 2 itu metodenya sama, dan kita mendapatkan hasil untuk Y1 0,0, untuk Y2 0,0, untuk Y3 1,0, untuk Y4 3,0, dan untuk ZT sendiri itu bernilai 3,0. Dan untuk LHS untuk konsep 1 itu minus 1, untuk konsep 2 itu 0, konsep 3 itu 1, konsep 4 itu 0, konsep 5 itu 0, konsep 6 0. Maka setelah itu solver, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kiranya kami ada salah kata, baik disengaja maupun tidak, maupun pekerjaan yang telah dikerjakan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, stop ya.